Oke guys, kembali lagi bersama saya Hendrik yang di Meja Unbox. Ya, kali ini kita akan unboxing sebuah lighting, dimana lighting ini mereknya ini sudah sangat familiar di dunia produksi. Apa itu? Kali ini kita akan mengunboxing Ulanzi dengan tipe 120. Ini adalah Ulanzi Vizim VL120 RGB. Nah, dengan harga 284.000 yang memiliki spesifikasi yang cukup menarik, yaitu dia sudah built-in baterai 3100 mAh yang katanya bisa tahan sampai 15 jam katanya sih. Tapi kita nggak tahu. Nah, seharusnya mungkin kalau dengan power yang standar 50 bisa tahan lama ya. Nah, ini dia memiliki 20 efek lampu. Pengecasannya Type C di sini cukup unik kalau kalian lihat Type C. Kemudian di sini ada dia di dalamnya memiliki include 120 pieces LED ya. Nah, jadi dia bisa sampai 9.000 K. Nah, ini dia. Dan dia long working 15 hours. Oke, ya 15 jam katanya, diklaim 15 jam. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi yang bisa kalian baca sendiri ya. Nah, dan yang paling penting di sini adalah yang saya paling tertarik, katanya dengan harga segitu Ulanzi Vizim ini sangat worth it. Nah, katanya build quality juga bagus, tidak ada problem seperti filter. Nah, makanya saya unboxing ini, dan nanti lampunya akan saya taruh di belakang karena lampu yang kemarin tuh rusak sih, yang saya pakai baru di belakang itu. Nah, jadi pas kali kita bakal mengunboxing ini. Oke. Dan sekarang langsung aja saya buka paketnya. Kalau kita lihat di box bagian atas, dia simple saja ya. Di sini ada tulisan Ulanzi VL120 RGB LED video light. Ya, jadi ini buat kalian yang zaman sekarang malas konten, gak ada cerita lagi karena sekarang gate produksi itu sudah murah ya. Kalian dengan invest 280.000, kalian sudah bisa memiliki sebuah lampu yang memiliki kualitas yang baik dan tahan lama. Nah, jadi tidak ada alasan di zaman sekarang itu konten ini mahal itu mahal. Sementara kalau kalian pakai seadanya tapi konsepnya bagus, maka akan menjadi konten yang bagus tanpa memandang gear apa. Kecuali kalian betulan di dunia produksi profesional, itu beda cerita. Nah, jadi jangan malas berkarya karena itu semua hanyalah pikiran kalian yang menganggap gear itu adalah segalanya. Tidak, padahal tidak ya. Nah, kalau saya sendiri ya, itu saya mengkombinasikan, walaupun gear produksi yang profesional saya banyak karena saya adalah profesional fotografer banyak di sini. Tetapi saya tetap mengkombinasikan dengan beberapa gear yang sebenarnya murah gitu. Jadi nggak ada cerita bahwasanya yang gear murah itu tidak berguna, enggak. Nah, jadi semua tergantung fungsi kalian dan kreativitas kalian aja bagaimana mengkombinasikan itu semua. Oke, di bagian samping sini nggak ada, bersih ya, di sini bersih. Kemudian di sini kalau kita lihat dia bisa 2500K sampai 900K, 3,7 volt, 3100 mAh, HSI control. Oke, apa itu nanti kita cek ya. Di bagian sini kosong. Nah, kemudian di sini ada vlog now with Ulanzi. Nah, jadi ini lebih dikhususkan untuk kalian yang content creator atau vlogging. Nah, jadi ini lampu dia sudah memiliki softbox, sudah keren lah pokoknya. Nah, di sini simple aja, nggak ada apa-apa lagi sih. Nah, kalau dari packagingnya ini dia termasuk niat ya, dia tergolong niat sekali. Nah, bagian kletek-kleteknya ini yang menjadi favorit saya. Nah, oke. Nah, packagingnya cukup niat ya, terasa seperti gear-gear profesional karena Ulanzi memang salah satu gear profesional ya. Jadi packagingnya harus meyakinkan kalau misalnya mau dibeli oleh seorang content creator ya. Oke, kita buka di sini. 1, 2, 3. Oke, di sini kita disambut dengan tulisan Ulanzi. Kemudian kita buka lagi. Oke. Nah, di sini pertama kita lihat ada buku kitab suci ya. Buat kalian yang sudah terbiasa dengan barang-barang seperti ini ataupun tidak perlu, simpen aja, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti suatu saat kalian mau menjual ini, mengupgrade baru. Jangan dibuang. Kalau nggak mau dibaca, simpen aja. Nah, kitab suci kita singkirkan dulu sini.
Kemudian di silika gel seperti biasa, kalau elektronik itu selalu ada silika gel, fungsinya untuk menyerap supaya nggak lembab. Ini fungsinya silika gel untuk menyerap kelembapan ya. Oke, kita singkirkan dulu, ini buang aja deh silikanya. Oke. Kemudian di sini kita dapat charging kabel data ya sebenarnya, karena nggak ada kepala chargernya. Oke. Kalau kita lihat di sini dia sudah Type C, panjangnya segini. Kalau kita lihat di kamera atas ini sudah Type C. Oke. Sudah Type C ya. Nah, jadi memberikan suatu opsi yang cukup menarik gitu. Karena kan Type C itu kan sudah digunakan di banyak handphone ya. Nah, bukan cuman handphone mahal saja, tetapi handphone yang kelas yang menengah ke bawah juga sudah banyak yang menggunakan Type C. Nah, oke, jadi ini menawarkan opsi yang cukup opsional ya. Oke, di sini kalau kita lihat ada hot shoe-nya. Nah, jadi nanti kalian bisa taruh ini di bagian atas kamera ya. Nah, ini di atas kamera. Nah, kemudian di sini kita sebentar. Oke. Di sini kosong ya, nggak ada lagi, kosong. Jadi kita tutup saja. Oke, ini kosong, jadi kita tutup saja. Kita taruh sini. Nah, kemudian di bagian sini ada, ini dia yang saya bilang, lampunya ini. Nah, lampunya ini dengan ukuran yang segini, katanya mampu bertahan lama, kemudian kualitasnya bagus, build quality-nya. Oke, coba kita lihat build quality-nya di sini. Kalau saya ketok-ketok, ini plastik solid ya, jadi bukan plastik yang murahan, walaupun harganya cuma 200-an, ini cukup kokoh ya. Di sini ada LED, tetapi nanti kita tes buka dulu. Nah, di bagian samping sini, samping kanan, ada tombol power dan tombolnya dia semua menggunakan scroll seperti ini. Nah, di sini ada lampu indikator. Nah, ada screen, nanti menunjukkan berapa persen baterai kita dan lain-lain. Nah, ini nggak bisa dibuka ya, ini sudah permanen. Nah, sekarang coba kita buka. 1, 2, 3. Kita tekan lama. Nah, jadi ini sudah hidup ya. Nah, ini sudah hidup. Kok mati? Dia. Ini terang sekali ya. Padahal nih yang kiri saya ini lampu ini loh, Godox SL60W loh. Ini dia 70% yang saya buat. Nah, ini adalah kecerahan maksimal. Nah, jadi di sini kita bisa lihat mode-modenya ya dari indikatornya ini. Nah, ada scan berapa, 7, scan 8, party. Mode ini ada banyak sampai 20 ya. Ini ada strobe. Sebenarnya ini kalau masalah modenya saya juga nggak terlalu saya gunakan ya, karena saya hanya menggunakan RGB-nya saja sampai 20 mode ya. Kita masuk ke mode 1 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya ini gimana caranya? Nah, jadi caranya itu tadi kan kalau kita ini kan, nah ini masuk ke, kalian pencet tombol powernya saja, nanti bakalan dia berpindah mode. Nah, ini kita gelapin dulu. Nah ini, jadi kita pencet sekali. Nah, ini masuk ke HSI. Oke. Nah, ini kalau dia mode ya, jadi ada mode ambulan dan lain-lain. Nah, ini ada fitur tambahannya. Ini CCTV dia, CCTV dia ini warna putih source-nya. Nah, putih doang. Nah, RGB, kalau kalian mau RGB, masuk ke RGB, kalian tinggal atur aja ininya. Nah, kalian tinggal atur aja hanya ini. Nah, nanti dia bakalan berubah sendiri. Nah, muncul warna apa. Nah, jadi kalau misalnya kalian rasa ini terlalu terang ataupun terlalu bisa dibilang terlalu silau, kalian bisa pakai diffusernya. Ini diffusernya. Nah,
Oke, ini diffusernya, jadi dia bakalan memunculkan cahaya yang lebih soft ya. Nah, jadi kurang lebih cahayanya seperti ini ya kalau kalian lihat di kamera. Saya pun nggak tahu di mana bentuk kameranya karena saya nggak lihat juga kan. Nah, jadi kalau kecerahan max kita, saya tampil sana aja. Kalau kecerahan maksimalnya itu ini udah maksimal sih, ini RGB maksimal. Nah, jadi kalau misalnya kalian ganti warna, nah kalian tinggal pencet tombol yang sebelah sini, kalian nampak nggak sih terang ya. Nah, ini kita gelapin dulu, kita ke bawahin. Nah, kalian tinggal pencet ini aja. Nah, ini yang ada di tengah ini, nanti dia bakalan berubah. Oke. Nah, dia berubah sendiri tuh. Nah, berubah sendiri tergantung dari warna apa yang kalian inginkan. Nah, jadi kalau kecerahan 100% RGB-nya itu seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini adalah warna maksimal yang dihasilkan. Tapi kalau kita tes warna putihnya ya, coba kita masuk ke putihnya ya. Kita masuk ke warna putihnya. Nah, warna putihnya itu maksimalnya segini. Nah, kalau saya tembak ke belakang, cahaya bakalan seperti ini. Putihnya itu sangat terang. Nah, putihnya seperti ini udah 100% ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau ubah Kelvinnya juga bisa. Nah, jadi seluruh lampu yang ada di ruangan ini sudah mati ya. Ini seperti sudah mati lampu. Karena bagian kiri saya ada lampu Godox, lampu profesional, jelas skala ya. Jelas skala itu harganya berapa juta? 2 juta lebih, ini cuma 300.000. Nah, di kiri saya juga ada lampu, dan ini adalah kecerahan maksimal dari si lampu. Nah, ini warna putih ya. Nah, jadi warna putihnya itu Kelvinnya itu bisa kalian setting apakah kurang panas warnanya. Kurang panas itu maksudnya kurang kuning ya. Nah, apakah dingin? Nah, warna dingin itu putih sekali ya, putihnya lebih ke arah biru. Nah, kemudian banyak mode yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Oke, coba kita masuk ke RGB-nya. Sebentar. Nah, kalau RGB-nya ini, nah kalau kita kalau kalian pandai set ya, nah ini bisa menjadi perpaduan yang oke sih menurut saya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu unboxing dari Ulanzi dengan tipe VL120. Nah, jadi first impression saya tentang lampu ini. Nah, lampu ini sangat cocok untuk kalian para vlogger ya. Lebih fleksibel, kenapa? Baterai kuat, RGB oke, warna white-nya itu sangat cerah ya kecerahannya. Nanti spesifikasinya saya munculkan di sini ya, di gambar ini. Nah, dan kemudian dia memiliki jumlah LED di dalamnya yang banyak. Nah, jadi sangat cocok untuk kalian misalnya mau ke segala medan gitu ya. Nah, jadi dengan harga yang segitu, saya rasa kalian nggak punya alasan buat malas buat konten, alatnya mahal dan lain-lain. Nah, itu cuma alasan kalian aja. Nah, mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Saya Hendrik Yang. Nah, untuk kalian yang ingin berlangganan, jangan lupa subscribe channel ini secara gratis ya, nggak dibayar. Nah, dan like juga channel ini, share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan kalau misalnya ada kritik, saran, komentar, atau ada yang mau ditanyakan, kalian silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi. Ataupun kalian ada barang yang ingin di-unbox tapi video reviewnya nggak ada, nah nanti saya unbox duluan. Nah, nanti tinggal komen aja. Oke, untuk link pembelian seperti biasa di kolom deskripsi. Nah, jadi buat kalian yang ingin membeli, saya sudah sediakan di link deskripsi, jadi kalian nggak usah capek-capek cari lagi. Nah, oke, saya Hendrik Yang, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.